Buku The Secret karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2006 adalah buku pengembangan diri yang mengeksplorasi konsep Law of Attraction yang mengusulkan bahwa pemikiran positif, niat terfokus, dan keyakinan teguh dalam mencapai hasil yang diinginkan dapat mewujudkan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Buku ini mendapatkan popularitas yang luar biasa, didorong oleh penampilan promosinya di media, termasuk acara Oprah Winfrey, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Meskipun beberapa pembaca memujinya sebagai sesuatu yang transformatif, yang lain mengkritiknya karena terlalu menyederhanakan atau pseudo-scientific. Di bawah ini ulasan mendalam mengenai isi buku, kelebihan, kelemahan, dan pengaruhnya yang lebih luas. The Secret menjadi fenomena budaya, terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia pada tahun 2021. Popularitasnya mencerminkan rasa lapar masyarakat akan pemberdayaan dan kendali di dunia yang tidak dapat diprediksi. Buku ini juga menghidupkan kembali minat terhadap Law of Attraction, sebuah konsep yang berakar pada filsafat pemikiran baru. Kesuksesan buku ini menghasilkan serangkaian sequel dan karya terkait, seperti The Power dan The Magic, yang menguraikan lebih lanjut tema-tema positif dan syukur. Selain itu, film tahun 2020, The Secret, Dare to Dream, membawa ide buku tersebut ke khalayak yang lebih luas, meskipun mendapat tinjauan yang beragam. Dalam bidang self-help, The Secret sering disamakan dengan karya-karya seperti Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dan You Can Heal Your Life, karya Louise Hay. Meski mendapat kritik, buku ini tidak dapat disangkal memicu perbincangan tentang kekuatan pola pikir dan intensionalitas. Premis inti, The Law of Attraction, hukum ketertarikan. Ide sentral dari The Secret adalah bahwa hukum ketertarikan mengatur alam semesta. Byrne berpendapat bahwa pikiran bertindak sebagai bentuk energi yang menarik hasil ke dalam kehidupan seseorang. Menurutnya, apa yang Anda fokuskan, baik atau buruk, berkembang dan terwujud dalam kenyataan. Prinsip ini diartikulasikan dalam 3 langkah. 1. Tanyakan. Definisikan dengan jelas apa yang Anda inginkan. 2. Percaya. Kembangkan keyakinan yang teguh bahwa Anda akan menerimanya. 3. Menerima. Bersiaplah untuk menerima keinginan Anda dengan rasa syukur. Byrne mengklaim langkah-langkah ini dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan, termasuk hubungan, keuangan, karier, kesehatan, dan pengembangan pribadi. Dia sering menegaskan kembali pentingnya sikap positif dan rasa syukur dengan menyatakan bahwa hal ini memperkuat kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan. Tema dan bab utama buku. 1. Kekuatan pikiran. Buku ini dibuka dengan menekankan bahwa pikiran adalah alat paling ampuh yang dimiliki manusia. Byrne mengibaratkan pikiran seperti menara transmisi yang mengirimkan dan menerima energi. 2. Visualisasi dan afirmasi. Byrne menggarisbawahi pentingnya visualisasi, menasihati pembaca untuk menggambarkan tujuan mereka seolah-olah telah tercapai. Afirmasi dan pembicaraan positif yang berulang-ulang disajikan sebagai alat penting untuk memperkuat keyakinan. 3. Syukur dan positif. Syukur memainkan peran penting dalam buku ini. Byrne mendorong pembaca untuk fokus pada apa yang sudah mereka miliki, karena sikap berkelimpahan ini konon akan menarik lebih banyak berkah. 4. Kesehatan dan kekayaan. Byrne mendedikasikan bab-babnya untuk bidang kehidupan tertentu, seperti kesehatan, hubungan, dan keuangan. Ia menyatakan bahwa dengan memvisualisasikan kesehatan yang sempurna atau kekayaan yang melimpah, seseorang dapat mewujudkan hal tersebut, meskipun ia tidak memberikan bukti nyata. 5. Hidup selaras dengan alam semesta. Bab terakhir menekankan penyelarasan diri dengan aliran alami alam semesta. Hal ini mencakup memelihara iman, menghindari keraguan, kedamaian, dan kegembiraan. Kekuatan buku 1. Bahasa dan format yang dapat diakses. Buku ini ditulis dengan nada percakapan, membuat ide-ide kompleks atau abstrak dapat diakses oleh khalayak luas. Byrne merangkai anekdot, kutipan, dan ajaran dari para filsuf, ilmuwan, dan pemimpin spiritual, menyajikannya sebagai bukti penerapan hukum ketertarikan secara universal. 2. Inspirasi dan pemberdayaan. Pandangan optimis Byrne dapat sangat memotivasi pembaca. Penekanannya pada hak pilihan pribadi mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka.
Gagasan bahwa seseorang dapat secara sadar membentuk realitasnya selaras dengan pembaca yang mencari harapan dan arahan. 3. Latihan praktis. Sepanjang buku ini, Byrne memberikan tips yang dapat ditindaklanjuti seperti teknik visualisasi, melatih rasa syukur, dan menjaga pola pikir positif. Latihan-latihan ini mudah dan dapat diterapkan tanpa alat atau pelatihan khusus. 4. Integrasi perspektif multidisiplin. Byrne mengutip tokoh-tokoh seperti Albert Einstein, Buddha, dan pemikir sejarah dan kontemporer lainnya untuk membingkai hukum ketertarikan sebagai kebenaran universal. Hal ini memberikan kesan kredibilitas pada konsep tersebut, meskipun hubungan antara tokoh-tokoh ini dan premis buku seringkali lemah. 5. Pengaruh dan komunitas global. The Secret telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk menerapkan praktik berpikir positif. Hal ini melahirkan sebuah gerakan, termasuk buku lanjutan, seminar, dan adaptasi ke dalam film, menciptakan rasa kebersamaan bagi para penganutnya. Kritik terhadap buku. Meskipun Byrne merujuk pada fisika kuantum dan bidang energi untuk mendukung klaimnya, banyak ilmuwan dan pakar mengkritik buku tersebut karena salah mengartikan prinsip-prinsip ilmiah. Misalnya, gagasan bahwa pikiran secara fisik dapat mengubah peristiwa eksternal tidak memiliki bukti empiris dan dianggap sebagai ilmu semu. Kemudian pendekatan Byrne dalam buku ini sangat reduktif, yang menyiratkan bahwa berpikir positif sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan kompleks seperti kemiskinan, penyakit, atau kesenjangan sistemik. Hal ini mengabaikan faktor eksternal dan tantangan struktural yang mempengaruhi hasil kehidupan. Dan salah satu aspek paling kontroversial dalam buku ini adalah implikasinya bahwa pengalaman negatif, termasuk penyakit atau kemalangan, adalah akibat dari pikiran negatif seseorang. Perspektif ini bisa berbahaya karena mengabaikan faktor-faktor di luar kendali pribadi dan dapat menimbulkan perasaan bersalah atau malu pada mereka yang bergumul dengan keadaan sulit. Jadi, buku The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku yang mempolarisasi namun berpengaruh dalam genre self-help. Pesannya yang bersifat pemberdayaan dan positif telah menginspirasi jutaan orang, sementara ketidakakuratan ilmiah dan solusi yang terlalu disederhanakan telah menuai kritik tajam. Bagi pembaca yang mencari motivasi dan pandangan penuh harapan, buku ini dapat menjadi sumber yang berharga. Namun, penting untuk melakukan pendekatan terhadap ajaran-ajarannya secara kritis, melengkapinya dengan strategi praktis dan pemahaman tentang faktor-faktor eksternal yang membentuk kesuksesan. Pada akhirnya, The Secret berfungsi sebagai pengingat akan potensi pengaruh pola pikir, namun tidak boleh dilihat sebagai pengganti upaya, praktik berbasis bukti, atau solusi sistemik. Dampak jangka panjangnya terletak pada kemampuannya untuk memicu introspeksi dan memotivasi individu untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan optimisme. Untuk mendapatkan buku ini, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.